Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas The Beast Last Part. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita The Beast. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur cerita terakhir The Beast. Cerita dimulai dengan John yang mulai kepanikan karena batangan yang dipegang oleh Chanwo perlahan-lahan berhasil mendorong tinju kuat yang dilancarkan olehnya. Bahkan saking kuatnya dorongan dari kekuatan baru milik Chanwo, tangan milik John sampai berakhir terpotong karena tak bisa menahan serangan balasan yang sangat mengejutkan. Kekuatan baru yang dikeluarkan oleh Chanwo ternyata bernama Full Bloom. Dalam tingkat kemampuan manusia, Full Bloom adalah puncak dari segala metode penguatan tubuh yang dikembangkan secara khusus untuk melawan para bias. Dikatakan bahwa seseorang yang dapat membangkitkan kekuatan itu dapat menunjukkan kemampuan tempur yang bahkan bisa melampaui para bias. Tapi karena kekuatan yang mereka pakai itu sangat besar, tentunya kekuatan itu hanya bisa dipakai selama beberapa menit saja. Selain itu, bayaran dari orang yang telah menggunakan kekuatan itu sangatlah besar, hingga bisa menghancurkan organ tubuh dan membuat orang yang menggunakannya langsung tewas seketika. Tapi karena musuhnya adalah John yang merupakan bos dari 3 beast bersaudara, Chanwo mau tidak mau harus menggunakan kekuatan itu demi bisa bertahan hidup sekecil apapun kemungkinannya. Dia berjuang mati-matian dengan terus bertukar serangan secara bergantian dalam kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh manusia biasa. Dengan seluruh kemampuan yang tersisa dalam diri mereka, Chanwo dan juga John tidak berhenti beradu pukulan meski tubuh mereka telah menerima banyak sekali luka. Namun luka-luka yang berada di tubuh mereka itu bukannya menjadi sebuah penghalang, melainkan seolah menjadi sebuah booster yang semakin membuat mereka bersemangat untuk membunuh satu sama lain. Di tengah pertarungan yang masih berlanjut itu, John berpikir kalau Chanwo selama ini telah menyembunyikan kekuatan yang sangat besar dan mengeluarkan kekuatan itu di saat yang sangat tepat. Namun di sisi lain, Chanwo juga berpikir kalau dirinya tidak bisa mempertahankan kekuatan besar itu secara terus-menerus, dan dia berniat untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut sebelum dia kehabisan kekuatannya. Chanwo tahu kalau kekuatan miliknya itu tidak akan bertahan terlalu lama karena konsekuensi dari penggunaan kekuatan tersebut sangatlah berbahaya. Tapi situasi itu juga terjadi pada John, dan mereka sadar bahwa satu-satunya yang perlu mereka lakukan adalah menggunakan setiap tetes dari sisa kekuatan mereka untuk mengakhiri pertarungan dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai pemenang. Sementara itu di tempat lain, Hyun Song dan juga Kayong masih terus bertarung untuk sama-sama mengalahkan musuh yang sedang mereka hadapi. Pertarungan yang terjadi di sana sangatlah dahsyat hingga fasilitas umum dan gedung-gedung pun ikut terlibat ke dalam pertarungan. Tapi setelah bergerak cukup lama ke sana kemari, mereka akhirnya menemukan sebuah titik yang berhasil mempertemukan mereka meski pertarungan masih terus berlanjut. Dalam pertemuan itu, mereka ternyata masih bisa tersenyum meski mereka telah mengetahui keadaan masing-masing di mana tubuh mereka telah dipenuhi oleh luka yang sangat parah. Namun tentunya bukan hanya mereka saja yang berhasil bertemu. Hana dan Bin juga mulai bersatu untuk mengalahkan mereka. Sampai Kayong di sana berkata kalau akan sangat sulit untuk membunuh Bin karena kemampuannya yang bisa merubah struktur fisiknya sendiri sehingga inti miliknya sangat sulit untuk ditemukan. Ketika mendengar perkataan itu, Hyun Song tak kebingungan. Dia tidak mengerti dengan inti yang dimaksud oleh Kayong hingga dia akhirnya menanyakan hal tersebut. Lalu Kayong di sana langsung menjawabnya dengan berkata, "Dasar bodoh, ingatlah kembali ketika kita melawan si tua bangka. Tua bangka itu berhasil kembali bangkit meskipun kita telah memenggal kepala miliknya yang biasanya menjadi inti dari seorang beast." Tapi sebelum Kayong berhasil menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Hana langsung menyerang mereka dengan mengerahkan cacing panjang miliknya. Dengan wajah yang terlihat sangat puas, Hana di sana berkata, "Gerakanmu itu tidak ada apa-apanya, dasar bodoh. Kau akan dengan mudah tertangkap oleh bonekaku jika kau hanya bergerak seperti itu." Ternyata Hana berhasil menangkap Hyun Song dengan melilitkan cacing-cacingnya pada tubuh Hyun Song hingga Hyun Song terjebak tanpa bisa melakukan apapun. Namun Hyun Song ternyata tidak sebodoh yang Hana kira. Dia di sana sengaja membiarkan dirinya tertangkap agar dia bisa menarik Hana menuju ke arahnya. Lalu karena saat ini Hana sudah terhubung dengannya melalui cacing-cacing yang meliliti tubuhnya, Hyun Song kemudian menarik cacing-cacing itu dengan kekuatan yang sangat besar, sampai Hana juga ikut tertarik bersama dengan cacing miliknya. Hyun Song dengan tampang ganasnya berniat untuk mencabik-cabik Hana bersama dengan semua cacing miliknya. Sedangkan Hana sendiri di sana masih terkejut karena dia tak menyangka kalau Hyun Song akan rela membiarkan dirinya sendiri sebagai umpan. Kemudian ketika Bin menyadari kalau saudaranya sedang berada dalam bahaya, dia langsung melesat menuju ke tempat
Hyun Song untuk menyelamatkan saudaranya. Namun dia sudah sangat terlambat karena Hyun Song langsung membantingkan Hana dengan sangat keras hingga dia terlempar cukup jauh dari tempat asalnya. Di sana Bin berhasil menangkap Hana, namun Hana sudah sangat terluka sampai dia sedikit kehilangan kesadarannya. Di sisi lain Hyun Song telah bebas dan dia mulai kembali menyiapkan sebuah serangan sambil berkata, "Nah, begitulah seharusnya. Kau memang harus kembali ke wujud asalmu untuk menyelamatkan saudaramu. Aku yakin jika saja menyerangmu dengan seluruh kekuatan yang kupunya, kau pasti akan bisa dengan mudah menghindari semua seranganku. Karena tak peduli apapun yang aku lakukan, semua seranganku hanya akan tembus ketika bersentuhan dengan wujud cairmu. Tapi sepertinya kau lebih baik tetap menjadi cairan, agar aku bisa mengubah wanita sialan itu menjadi puding yang terbuat dari gumpalan daging dan darah." Spontan karena perkataan tajam dari Hyun Song, Bin di sana langsung marah karena dia tidak terima dengan kata-kata Hyun Song yang merendahkan saudaranya. Lalu akhirnya Bin memperkeras tubuhnya sendiri untuk melindungi saudaranya dari serangan Hyun Song. Hana sangat syok saat melihat hal itu. Namun Bin di sana memerintahkan Hana untuk melarikan diri dengan berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja entah bagaimanapun caranya. Karena perkataan Bin tersebut, Hana akhirnya menuruti permintaan Bin. Dia mulai berlari meninggalkan Bin, padahal dirinya juga tahu kalau Bin tidak akan bisa bertahan menghadapi serangan Hyun Song yang sangat kuat. Di tengah situasi yang mulai tegang tersebut, Hana mengharapkan kedatangan kakak tertuanya yang saat ini masih sibuk bertarung bersama Chanwo yang merupakan pemimpin dari Hyun Song dan juga Kayong. Tapi karena terlalu banyak bahaya yang telah dia alami, Hana sampai melupakan Kayong yang saat ini masih belum bisa ditemukan dimanapun. Lalu tak lama kemudian firasat buruk Hana pun menjadi kenyataan. Kayong tiba-tiba muncul di belakangnya dengan wajah yang mengerikan sambil menggigit sebuah pedang. Ketika melihat Hana yang sedang berlari terbirit-birit, Kayong tiba-tiba tersenyum lebar dan dia langsung menangkap Hana sambil berkata, "Mulai sekarang kau tidak akan bisa lolos lagi dariku, dasar lacur sialan." Hana pada saat itu mulai merasa panik. Dia tak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri karena Kayong telah berhasil menangkapnya. Meski Hana mencoba untuk melepaskan dirinya dengan berbagai cara yang ia bisa, Kayong tetap bersikeras untuk menahannya. Dan di sana dia kembali berkata dengan wajah yang lebih menyeramkan, "Teruslah mengoceh dengan menganggapku sebagai boneka kotor yang menyebalkan. Karena setelah itu aku akan langsung merobek wajahmu dan tak akan kubiarkan kau pergi kemanapun." Di samping Hana yang telah tertangkap, Bin juga mulai kewalahan menahan serangan Hyun Song hingga dia berpikir kalau dirinya akan hancur jika terus mencoba untuk menahan serangan dari Hyun Song. Bin sebenarnya bisa saja menghindari serangan Hyun Song dengan merubah dirinya menjadi cairan dan membuat serangan itu menembus tubuhnya. Namun jika dia sampai melakukan hal tersebut, maka Beast Fang milik Hyun Song sudah pasti akan langsung mengenai saudaranya. Di sana Bin sangat kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena dia tidak ingin membiarkan saudaranya mati. Namun jika dia terus-menerus mencoba menghentikan Hyun Song, maka dirinya sendiri yang akan mengalami kematian. Selama ini bayangan kematian tak pernah muncul dalam kepala Bin karena dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Namun karena dihadapkan dengan situasi yang sangat mengancam hidupnya, Bin akhirnya mulai membayangkan kalau dirinya akan berubah menjadi potongan daging yang dihiasi oleh krim merah yang bernama darah. Lalu setelah bayangan itu muncul di dalam pikirannya, Bin berencana untuk meloloskan dirinya sendiri tanpa memperdulikan saudaranya. Namun sesaat setelah dia memutuskan hal itu, wajahnya tiba-tiba kembali berubah ketika dia mendengar rintihan permohonan bantuan dari saudaranya yang saat ini sedang merasa kesakitan. Bin kemudian kembali mengingat wajah saudaranya saat dia masih menjadi seorang manusia. Dan tepat pada saat itu, Bin langsung memantapkan dirinya kembali dengan sebuah tekad untuk melindungi saudaranya apapun yang terjadi. Dia rela mengorbankan dirinya dihantam oleh Beast Fang milik Hyun Song sambil berteriak meminta pertolongan pada kakak tertua mereka yang saat ini masih bertarung dengan Chanwo. Tapi ternyata situasi John pun sedang berada dalam bahaya. Dia mendengar teriakan keras dari adik-adiknya dan dia mencoba lebih keras untuk bisa lolos dari Chanwo yang saat ini telah berhasil memojokkan dirinya. Namun karena mendengar teriakan John yang meminta agar dirinya diloloskan, Chanwo di sana berkata, "Setelah mengambil begitu banyak nyawa manusia, kenapa baru sekarang kau mengeluarkan teriakan seperti itu? Apa kau mulai putus asa? Kau pikir nyawa adik-adikmu itu lebih berharga dari banyaknya nyawa yang telah kau ambil? Jangan membuat dirimu semakin terlihat menyedihkan, dan bayarlah semua perbuatanmu itu dengan nyawa kalian bertiga." John merasa tidak terima dengan perkataan dari Chanwo. Dia kembali mengeraskan giginya dan kemudian dia berkata, "Ini adalah jalan yang kupilih. Jika aku tidak memiliki sesuatu yang berharga seperti adik-adikku, maka aku tidak akan pernah dilahirkan."
Sangat mengejutkan, kekuatan John tiba-tiba kembali meningkat sangat pesat hingga dia bisa menghancurkan tongkat baseball milik Chanwo. Bahkan bukan hanya itu, dia masih bisa bergerak dengan sangat cepat sampai Chanwo dibuat kerepotan untuk menghindari serangannya. Namun serangan itu masih belum berakhir. Chanwo bisa melihat dengan jelas amarah besar yang ada dalam diri John. Dan pada saat itu dia mulai mengerti kalau mereka berdua ternyata memiliki sebuah kesamaan. Chanwo menahan pukulan dari John menggunakan tangannya sendiri. Dan di sana ia berkata, bahkan jika semua yang kau katakan itu menurutmu benar, jika hal itu menurutmu memang lebih penting dibanding banyaknya nyawa yang telah kau renggut, maka kita harus bertarung sampai akhir dengan mengorbankan semua yang kita punya. Di tempat lain, pertempuran antara Bin dan juga Hyun Song masih terus berlanjut. Di sana Bin semakin kesulitan untuk menahan Bisfang milik Hyun Song karena dia tidak menerima bantuan dari kakaknya yang masih kesibukan melawan Chanwo. Di tengah Bin yang semakin terpojok, Hyun Song di sana berkata, jangan memasang wajah yang memalukan seperti itu. Apa sekarang kau mengerti semua yang telah kau lakukan sampai detik ini? Apa kau akhirnya menyadari dampak dari semua yang telah kau perbuat? Aku sangat mengerti dengan perasaanmu itu. Dan yang paling tidak bisa kumaafkan saat ini adalah bajingan sepertimu yang telah membuat Lee Eun-bi menangis. Dalam situasi yang menegangkan itu, Hyun Song kembali mengingat wajah Eun-bi. Dia bertekad untuk tidak membuatnya gemetar ketakutan, bahkan sampai dia menangis karena terlalu ketakutan. Hyun Song bersumpah bahwa demi melihat Eun-bi tersenyum kembali, dia akan merobek tubuh siapapun yang mencoba untuk menghalangi jalannya. Kemarahan dalam dirinya itu sangatlah besar, hingga Hyun Song kembali memperkuat Bisfang miliknya melalui kebencian yang dia rasakan. Lalu Bisfang itu merespon perasaannya, dan Bisfang miliknya berevolusi menjadi semakin kuat sebagai penakluk ribuan orang yang mencoba untuk menghalangi jalannya. Dalam detik-detik terakhir pada perang skuad tersebut, mereka semua mengerahkan semua yang mereka miliki demi melenyapkan sisi lain yang menjadi musuh mereka. Lalu dalam situasi menegangkan itu, pihak Hyun Song akhirnya keluar menjadi pemenang setelah Chanwo beserta dua bawahannya melenyapkan para bis secara bersamaan. Chanwo berhasil membelah tubuh John menjadi dua. Kayong berhasil memutilasi dan melenyapkan Hana menjadi sebuah potongan daging yang terbang di udara. Dan Hyun Song pun akhirnya berhasil membinasakan Bin sampai lenyap tanpa menyisakan satupun potongan dari tubuh miliknya. Beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih menjadi manusia, terjadi sebuah pembunuhan yang sangat kejam di rumah mereka hingga cipratan darah dari mayat yang dibunuh itu mengotori dinding dan seluruh lantai yang ada di sekitarnya. Seseorang yang pertama kali melihat hal itu adalah Hana. Dia sangat terkejut karena orang yang dibunuh itu ternyata adalah ibu dan ayahnya. Namun yang membuatnya lebih terkejut dibanding hal itu adalah orang yang membunuh kedua orang tuanya. Dia tak menyangka kalau orang yang membunuh mereka adalah John yang merupakan kakak pertamanya. Ketika Hana dan juga Bin melihat hal itu, mereka kebingungan dengan alasan apa yang membuat John melakukan hal sekeji itu, dan mereka mencoba untuk menanyakan alasan itu kepadanya. Tapi John dengan wajah polosnya menjawab kalau dia sengaja membunuh kedua orang tuanya karena mereka adalah makhluk yang tidak pantas untuk hidup. John di sana menjelaskan kalau dia telah bertemu dengan seseorang yang bisa membantu seluruh keluarganya. Jadi dia berpesan kepada mereka agar mereka tidak mengkhawatirkannya. Sebelum pergi meninggalkan kedua adiknya, John berkata kalau dirinya akan terus mengirim uang secara rutin agar adik-adiknya bisa hidup dengan tenang. Namun ketika dia pergi, Bin berteriak kepadanya untuk tidak meninggalkan mereka sendirian. Oleh karena itu, John merasa tidak tega untuk meninggalkan adiknya, dan dia akhirnya membawa mereka menuju seseorang yang akan ditemuinya. Dalam detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput nyawanya, John mengingat semua hal yang telah terjadi sewaktu dirinya masih menjadi seorang manusia. Jauh di dalam dirinya, John sedikit menyesali keputusannya sendiri yang telah membawa kedua adiknya untuk ikut bersamanya. Tapi mau bagaimanapun dia tak akan bisa mengulang waktu, sehingga dia mau tidak mau harus menerima takdir yang pada akhirnya berhasil mencabut nyawanya. Dia mengakui kekalahannya, dan dia mencoba bertanya kepada Chanwo tentang kondisi kedua adiknya yang belum sempat dia temui. Sambil berjalan meninggalkan mayat dari John, Chanwo kemudian menjawab, tenang saja, mereka akan ikut bersamamu menuju neraka yang paling dalam. John merasa kalau dirinya telah melakukan sebuah dosa yang sangat berat karena membawa kedua adiknya menuju neraka. Namun sesaat sebelum kematiannya, John kembali mengingat sosok kedua adiknya yang cengeng ketika mereka masih anak-anak. John sangat tulus menyayangi kedua adiknya sampai dia mengucapkan permintaan maaf kepada mereka di dalam bayangan pikirannya. Dia berkata kalau dirinya tidak akan meninggalkan mereka lagi dan akan selalu bersama mereka meski itu berarti bersama-sama di dalam neraka. Tapi karena dia merasa kalau dirinya adalah seorang kakak, dia bersumpah akan melindungi kedua adiknya dari apapun yang akan mereka alami di alam lain. Akhirnya setelah banyak hal yang terjadi, pertempuran panjang yang melibatkan Hyun Song dan rekannya pun berakhir. Hyun Song di sana kehilangan kedua tangannya dalam pertempuran tersebut. Namun dia
masih beruntung karena dirinya berhasil bertahan hidup. Dia tahu bahwa musuh yang dilawannya kali ini sangatlah tangguh sehingga mereka harus mengerahkan semua yang mereka punya. Hyun Song berpikir kalau saja serangan terakhirnya itu gagal, maka dia sudah pasti akan mati di tangan musuhnya. Lalu karena hal itu, Hyun Song sangat bersyukur mengingat dirinya bisa berhasil bertahan meski mengalami pertempuran yang sangat mengerikan. Tapi kemudian Hyun Song mendengar suara dari seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Ternyata orang itu adalah Eunbi. Dia berhasil selamat dan dia kembali menghampiri Hyun Song yang sudah bonyok setelah bertarung dengan para bias. Spontan karena melihat Eunbi yang tiba-tiba datang, Hyun Song di sana langsung berkata, "Eunbi, kenapa kau masih di sini? Kenapa kau tidak lari? Apa kau terluka?" Tapi daripada memikirkan dirinya sendiri, Eunbi lebih mengkhawatirkan kondisi tubuh Hyun Song yang saat ini telah kehilangan kedua tangannya. Namun dengan wajah riangnya, Hyun Song malah kembali berkata, "Tidak masalah. Ini bukan pertama kalinya aku kehilangan anggota tubuhku. Nanti juga akan tumbuh tangan yang baru. Jadi kau tenang saja." Ketika mendengar jawaban dari Hyun Song, wajah Eunbi malah semakin terlihat sedih dan Hyun Song akhirnya sadar bahwa Eunbi pastinya sudah melalui banyak hal yang mengerikan. Bahkan meskipun dia mencoba untuk menyelamatkannya, Hyun Song mengira kalau Eunbi akan membenci dirinya karena dia sebenarnya adalah seorang monster yang mengerikan. Selama ini Hyun Song sengaja menyembunyikan wujud asli dirinya karena dia tidak ingin dibenci oleh Eunbi. Namun karena saat ini Eunbi terlibat ke dalam pertarungan yang dia lakukan, dia mau tidak mau harus menerima kalau saja Eunbi memilih untuk membencinya. Tapi sangat mengejutkan, Eunbi malah langsung memeluk Hyun Song dengan sangat erat sambil meminta maaf tanpa memperdulikan Hyun Song yang telah berubah menjadi monster yang disebut Beast. Spontan Hyun Song terkejut dengan tingkah laku Eunbi yang tiba-tiba memeluknya. Namun Eunbi di sana langsung berkata, "Dasar bodoh, seluruh badanmu berlumur darah dan kau masih bisa bertahan meski kau telah kehilangan kedua tanganmu. Setelah semua yang terjadi, apa kau masih tidak ingin menceritakan semuanya kepadaku? Dasar idiot, kau pasti sulit merahasiakan hal ini kan?" Kemudian dengan wajah yang terlihat sedih, Hyun Song menjawab, "Ya, memang sulit, tapi aku tidak masalah karena sekarang semua telah baik-baik saja." Di sisi lain, Kayong memperhatikan semua yang terjadi di antara Hyun Song dan juga Eunbi. Tak lama kemudian Chanwoo datang menghampirinya dan dia berkata, "Kau sudah bekerja keras, tim pendukung akan datang 15 menit lagi dan tidak ada yang perlu kau khawatirkan." Wah, aku tidak mengira sekolah ini akan menjadi sangat berantakan. Tapi terlepas dari itu, bagaimana? Bukankah lebih baik jika kau memiliki seorang partner dan bertarung bersamanya? Namun Kayong malah membantah hal itu dan dia menjawab dengan berkata, "Partner? Omong kosong, memangnya siapa yang menjadi partnerku? Kau cuma seenaknya melibatkanku dengannya. Sebenarnya aku bisa melawan semua musuhku tanpa dibantu oleh bajingan itu. Kau pikir kami akan menjadi teman cuma karena telah bertarung bersama beberapa kali? Jangan bercanda, bocah itu bahkan tidak pernah mendengarkanku. Dan dia sering menangis seperti seorang anak kecil yang baru saja lahir. Aku tidak butuh bantuan dari bajingan sepertinya, karena aku bisa melindungi diriku sendiri. Memiliki seorang partner sama sekali tidak penting bagiku." Setelah mendengar ocehan panjang dari Kayong, Chanwoo di sana hanya tersenyum sambil berkata, "Benarkah? Sepertinya aku sudah memberikan sebuah beban padamu ya." Kalau begitu mungkin aku akan minta pada pimpinan agar dia menarik bocah itu. Tapi untuk kali ini biarkan aku untuk bermain dengannya sedikit lebih lama. Dan cerita pun selesai. Akhirnya setelah penantian panjang karena gak update-update, pertarungan squad pun berakhir dengan Hyun Song dan kawan-kawannya yang keluar menjadi seorang pemenang. Pesan yang bisa kita ambil dari manhwa ini yaitu jangan merendahkan diri kita sendiri hanya karena kita bukan berasal dari orang yang punya nama ataupun jabatan. Jangan pernah insecure dengan diri kita, karena dibalik semua itu kita pasti memiliki sesuatu yang hanya kita bisa melakukannya. Jadi jangan menyerah guys. Kalau kalian pengen punya pasangan yang peduli sama kalian kayak si Hyun Song, temukanlah bakat terpendam kalian dan tunjukkanlah kemampuan kalian. Tapi yang terakhir kayaknya gak masuk buat kaum jomblo. Intinya terima aja deh diri kita apa adanya. Jangan pernah merasa rendah diri guys. Dan ya, mari kaum jomblo agar semangat kembali. Sorry kepanjangan. Dan mungkin segitu saja kami dari Ratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.